saudara penuntut umum. Saudara saksi Eka Satria ya. Ya Pak. Kurang dengar Pak, suaranya agak kecil itu. Ya Pak. Ya. Saudara saksi sebelumnya pernah diperiksa keterangannya di hadapan penyidik, betul ya? Betul Pak. Ada BAP saudara yang saudara tanda tangani, betul? Betul Pak. Saudara telah sampaikan dengan yang sebenar-benarnya, betul ya? Betul Pak. Ya. Bisa saudara ceritakan ini ada keterangan saudara di dalam BAP yang berkaitan dengan penerimaan dana bos untuk SMP Negeri di Indragiri Hulu. Ya Pak. Ya. Saudara pernah datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu? Pernah. Pernah. Pertama kali saudara datang waktu itu atas panggilan atau bagaimana? Saudara jelaskan. Terima kasih. Izin yang mulia. Saya datang ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas panggilan yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan kepada saya. Saya datang ke pengadilan tanggal 31 Pengadilan atau kejaksaan Pak? Kejaksaan Pak. Kejaksaan, koreksi ya. Ya. Kejaksaan Indragiri Hulu tanggal berapa Pak? Tanggal 30 April Pak. 2019. Ada surat panggilan melalui Dinas Pendidikan gitu ya? Surat panggilan yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan. Itu ditujukan kepada SMP saudara atau ada berapa SMP waktu itu? Waktu itu kepada saya ditujukan sebagai kepala SMP Negeri 2 Pasir Penyu. Sementara saya pada tahun 2017 sudah pindah ke SMP 1 Pasir Penyu. Oh, pada saat surat panggilan itu saudara sudah pindah menjadi SMP Negeri 1 Pasir Penyu gitu. Ya. Tapi ditujukan kepada SMP 2 Pasir Penyu. Ya. Saudara pada saat itu tahun berapa saudara menjabat sebagai kepala sekolah SMP 2 Pasir Penyu? Tahun 2012 sampai akhir tahun 2016. Sampai akhir tahun 2016. Itu berkaitan dengan apa surat panggilan itu Pak? Berkaitan dengan laporan LSM Tipikor yang menuduh ada penyalahgunaan penggunaan dana bos tahun 2016 di SMP 2 Pasir Penyu. Di SMP 2 Pasir Penyu. Dan apa-apa saja yang disampaikan kepada saudara oleh jasa Rional pada saat itu Pak? Setelah saya tahu sebagai ketua LKKS SMP Kabupaten Indragiri Hulu, ya bapak-bapak jaksa itu ketawa-ketawa ke saya Pak. Nah bapak ketua LKKS, jadi ketawa-ketawa. Nah kemudian tanya-tanya, kita cerita, lalu saya diminta menghubungi kawan-kawan yang belum diperiksa. Nah, diminta menghubungi kawan-kawan yang diperiksa dan diminta memfasilitasi. Nah, saya jawab memfasilitasi untuk apa? Nah, nantilah kita ketemu sama kasih tikus, itu kata Pak Renal saya Pak. Jadi memfasilitasi nanti ketemu dengan Kasitisus. Kasih Pak. Saya Siapa namanya? Pak Ostar. Pak Ostar. Pak Ostar. Nah, saya Kemudian saudara tinggal lanjuti untuk memfasilitasi dengan yang SMP lainnya itu. karena yang kita itu mengatakan nanti kita ketemu pun dengan kasih Yesus. Besok hari Senin tanggal 6 datang ke Wali. Jadi saya diminta datang ke kejaksaan tanggal 6. Ingat salah saya hari Senin. Hari Senin. Ya. Saudara datang hari Senin itu. Sesuai dengan perintahnya, dan saya datang Pak. Saudara datang dengan siapa? Sendiri Pak, karena saya tak boleh datang bersama kawan-kawan Pak. Saya waktu itu menawarkan, boleh tak sama pengurus LKKS? Datang sendiri saja. Saudara datang sendiri ketemu langsung dengan? Tidak
kasih Intel dan kasih Jatun. Siapa namanya Pak? Masih ingat siapa namanya? Saya tidak tahu namanya Pak. Tidak tahu namanya. Sama kasih Jatun. Ya. Kemudian dibawa saya ke ruangan kasih Picus. Di ruangan kasih Picus. Ya, di Di ruangan situ ada siapa saja di ruangan kasih Picus itu? Di situ ada kasih Intel, kasih Jatun, dan Pak Renat, termasuk saya. Termasuk saudara berempat ya. Pak. Terus apa yang disampaikan saat itu? Yang paling ingat saya pertama kali Pak Jaksa itu ada yang tegak di depan saya mengatakan kepala dinas Bapak aja tidak pernah masuk ruang ini. Terhormat Bapak itu. Nah, Ada yang menyampaikan gitu. saya diam aja Pak. Karena saya terus terang kalau waktu itu ada ketakutan tuh sendiri Pak. Nah, dikatakan begitu, saya jadi tambah takut. Maka saya bilang, Itu yang menyampaikan siapa Pak? saya waktu itu jaksa itu ada yang di depan saya, tegak ada di kanan saya, ada yang di belakang saya. Sehingga saya di belakang saya Pak Renal yang ngomong depan itu tak kasih Jatun, tak kasih kita, karena saya tak tahu namanya Pak. Ya. Tapi itu ucapan pertama di ruang itu. Jadi intinya pertemuan saudara sampai dihadirkan di ruang kasih Picus itu untuk membahas atau menyampaikan perihal apa itu di situ? Saya kan diam saja Pak, tidak tahu saya apanya. Jadi karena sudah lama dia, jadi gimana Pak? Belum apa gimana? Saya tidak tahu Pak. Lalu yang duduk kita sebelah kanan mengatakan, tapi ibu penyelesaian. Jadi saya bilang penyelesaiannya seperti apa? Saya takut saya ada yang takut jadi tuduh Pak. Jadi Bapak yang Agak maju Pak, suaranya agak hilang. ya Pak. Agak ditempel di mic. Ya. Ya. Jadi saya takut Pak. Jadi oleh jaksa yang di kanan saya mengatakan ada penyelesaian kasus ini dengan cara pengembalian kerugian negara, kemudian penggajian biaya perkara. Itulah topik pembicaraan di situ. Jadi saya bilang berapa pengembaliannya? Nah, nanti kita hitung ketemu SPG-nya. Nah, cuman kami di kejaksaan ini ada ketentuan kalau dalam tahap peminta keterangan itu 100, kalau sudah tahap penyidikan 150, kalau sudah sampai ke pengadilan itu 200. Nah, saya tidak tahu itu apa 100, 150 atau 200 itu, tapi itu penjelasannya. Jadi gimana? Bapak tunjuklah dengan kawan-kawan Bapak dulu. Ini maksudnya undi dengan yang 9 sekolah semuanya itu, semuanya. 9 sekolah. Ya. 9 sekolah itu ya. Ya Pak. Ini berkaitan dengan memang sebelumnya apakah sudah ditemukan adanya permasalahan di dalam plat penggunaan dana BOS 2016 di sekolah Bapak? Kalau Sebelumnya. BOS SMP 2 menurut saya Pak, saya sudah membuat laporan, sudah mengelola dana BOS itu sesuai dengan juknis BOS. Cuman ada temuan pemeriksa waktu itu. Pemeriksa siapa Pak? Pemeriksa dari inspektorat atau pemeriksa dari kejaksaan? Kejaksaan tadi Pak yang memeriksa saya tadi. Yang pertama ya. Yang pertama itu kelebihan membayar honor lebih dari 15% Pak. Saya ingat waktu itu jumlahnya untuk 3 bulan itu 1.200.000 untuk 4 orang tenaga honor. Saya bilang itu terjadi karena pegawai saya pindah
Jadi saya tidak punya pegawai, maka saya carilah pegawai honor karena memang orang mau ujian nasional. Ternyata kerugian pembayaran honor itu pada laporan triwulan kedua. Itu aja Pak, menurut saya yang tidak pas. Tapi adanya temuan tadi dalam pemeriksaan itu yang Bapak ketahui, apakah adanya temuan itu nanti akan ditindaklanjuti pemeriksaannya oleh kejaksaan, disampaikan pada saudara? Waktu itu pacar saya itu malah mengatakan, kami hanya butuh 2 alat bukti Pak untuk menjadikan Bapak tersangka. Siapa yang dia menyampaikan Pak? Jaksa yang tadi meriksa saya Pak. Oh yang pertama? Yang pertama Pak. Ingat siapa saudara namanya? Ya itu yang sampai sekarang saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Lupa saudara ya. Sebentar tutup. Coba di antara 3 ini yang mana bisa Bapak? Coba Bapak perhatikan di kamera. Dari 3 terdakwa. Di situ juga boleh, di situ juga ada Bapak. Di situ juga Bapak lihat kalau terlalu jauh itu. Kamera ini di laptop itu. Nah, coba Bapak lihat. Yang mana yang mau kita Bapak? Coba itu. Pak Ostar, Pak Rional, Pak Hain, ada 3 orang itu. Tidak ada Pak, yang 3 ini ada. Saya pun ulang-ulang dipanggil Pak Ronald di sana. Saya tidak nampak lagi dan saya itu yang meriksa saya itu Pak di situ. Oh, gitu. Jadi antara 3 ini nggak ada? Tidak ada Pak. Oke, masuk. Lanjut. Lanjut ya, saksi. Ya Pak. Tadi saudara sampaikan di ruangan Kasipitsus, tapi Pak Kasipitsusnya tidak ada. Ya Pak. Kemudian saudara sampaikan tadi ada penyampaian angka-angka tadi 100, 150, 200. Ya. Itu maksud penyampaian itu apakah berkaitan dengan adanya temuan BOS 2016 yang tadi saudara ceritakan? Temuan dengan kawan-kawan itu, karena itu tanggal 6, tanggal 7 saya panggil kawan-kawan datang ke sekolah saya. Saya sampaikan ada penyelesaian yang mengganti kerugian negara. Berapa kita sanggup? Itu diminta Bapak tuh. Maka waktu itu terjadilah diskusi di antara kami yang 7 orang itu. Ada yang sanggup 2 juta satu sekolah, ada yang sanggup 1 juta, ada kan? Akhirnya disepakati tanggal 7 satu sekolah 5 juta. Nah, karena tanggal 7 itu 5 juta, maka saya sampaikan ke Pak Rional besoknya Pak di kejaksaan itu. Saudara datang ke kejaksaan ketemu Pak Rional. Ketemu Pak Rional Pak. Memang sudah ditentukan untuk besoknya menyampaikannya kepada Rional gitu? Tidak, karena saya disuruh menyampaikan ke kawan-kawan penyelesaian yang mengganti kerugian negara. Maka saya disatu sama kawan-kawan saya sampaikan ada penyelesaian dengan cara mengganti kerugian negara, mengganti biaya perkara. Nah, jadi kesepakatan pertama kami diambil di sekolah saya itu tanggal 7 itu 5 juta satu sekolah. Walaupun ada kawan yang mengusulkan 2 juta, karena memang kami tidak paham bagaimana kerugian negara, bagaimana kerugian negara itu. Nah, kami menganggap 5 juta itu kali 9 kan sudah 45 juta. Itu menurut kami di sekolah sudah sangat besar. Tapi begitu saya sampai ke Pak Rional ketawa. Aduh Pak, jauh lagi Pak. Dan saya kembali disampaikan oleh Pak Rional bahasa tadi. Nah, biaya perkara dalam tahap permintaan keterangan ini itu 100. Nah, kalau sudah dari penyidikan tersangka 150. Kalau sudah selesai dibawa pengadilan itu
200 biaya perkaranya. Nah, itu saya mulai paham. Oh, ini maksudnya. Nah, besoknya tanggal kembali kami pertemuan sama kawan-kawan itu. Wah, belum cocok, belum cukup yang kita sepakati kemarin. Waktu itu saya nawarkan, kita masing-masing aja lah menyelesaikan. Padahal kita sudah sepakat sama-sama saja. Maka dibuatlah kesepakatan balik. Yang 5 juta naik jadi 25 juta per sekolah. Dengan perhitungan 25 juta per sekolah kan sudah 200 ribu Pak. Ya. 225. Berarti sampai kemana aja 200 itu kan sudah lebih menurut kami. Ya. Nah, jadi saya kesana lagi. Tapi sebelum saya ke Bali Jasa, kawan-kawan sudah berikan mandat ke saya, ada Pak, kalau memang ini juga tidak diterima, tanya aja lah berapa sebetulnya penggantian biaya perkara dan pengembalian kerugian negara itu. Nah, saya kesana lagi Pak, ketemu lagi Pak Leonard. Setelah ketemu Pak Leonard, nah gimana? 25 Pak. Mereka juga belum ngasih ketahuan, ya jauh Pak, jauh. Tapi saya sampaikan pimpinan dulu. Karena keluar ruangan. Nah, keluar ruangan, kemudian masuk kembali. Nah, belum lupa, belum. Nah, dia masuk ke ruangan untuk melakukan pimpinan, saya pula lupa. Saya tidak bisa juga memutuskan. Nah, lalu pada keluar jatuh angka 75 dari Pak Yodan. 75 lah Pak. Gimana kalau mencari duit 75 itu Pak? Kalau kepala sekolah ini hanya gaji, paling sertifikasi. Duit pos tidak mungkin kami ambil. Saya naikkan 25 jadi 45. 45 lah Pak, ini saya harus minta persetujuan lagi ke kawan-kawan nanti ini. Ayolah, lapor pimpinan dulu ya. Nah, lapor pimpinan. Nah, sekarang ini aja Pak. Kata Pak Donald ke saya, kami turun 15, Bapak naik 15, 60 ya. 60 Pak, kemana kalau cari duit? Itulah paling rendah kita. Sehingga angka 60 miliar yang saya terima. Sementara Pak Bill menyampaikan keputusan itu kepada kawan-kawan yang sebelah tadi. Saya kan hanya memberi mandat, betul juga mereka terima. Nah, ya bisa Pak 60. Nah, kemudian pada waktu kembali melapor, masuk ke luar ruangan, jumpa pimpinan, katanya saya tidak tahu pimpinannya siapa, apakah itu kasih Yesus, apakah itu Pak Kedari, saya tidak tahu, tapi bahasanya ketemu pimpinan. Nah, lalu ketemu saya kembali, dapat 60. Nah, ya lah. Kalau cuman ditambahan Pak Kedari saya, ini Pak Kadari mau ulang tahun pernikahan nih. Ya Pak, bisa nggak kawan-kawan itu memberikan cenderamata? Katanya cenderamata apa Pak? HP. Nah, nantilah saya coba tanyakan Pak. Nah, itu Pak. Jadi cenderamata HP, saya berpikir tentu ukuran HP yang ada ke saya beli HP yang pertama HP saya kan 900 ribu. Ini HP saya beli terakhir 1.500. Paling mahal HP itu kalkulasi saya 3 juta Pak. Ya. Kira minta 2 pasang. Nah, 2 6 juta, kami ada 9. Ya. Saya mudah-mudahan kawan ini
bisa memberikan cenderamata dengan pertimbangan karena sudah ada kesepakatan 60 tadi. Sampai di luar saya telepon kawan saya namanya Pak Suryadono, Kepala SMP 1 Seberida. Saya telepon, udah selesai, ketemu apa? Tapi mah tinggi sekali, berapa? 60. Ya, tak apalah. Cuman ada yang minta cenderamata 2 HP. Apa mereknya? iPhone X2. Dia kata Pak Suryadono, aduh, mahal tuh kaitan. Emang berapa harganya? Karena itu waktu itu baru launching 20 tuh kaitan. Alah, berarti kalau 40 juta. Nah, itu mana? Nanti kita rutin dulu gitu tuh. Akhirnya disepakati di bawah, dicarikan. Saya mau buka tentang HP itu, saya cari lagi model di kampung saya cari di Renang. Lupa aku saya tanya anak saya dulu TK itu, ini aku mahal nih Pak, baru keluar nih, harganya masih sekian di internet. Nah, jadi akhirnya sepakatlah yang kita penuhi adalah yang penting masalah kita cepat selesai daripada kita nanti larut-larut. Itu yang terkait pos 2016 Pak. Jadi intinya yang tadi disampaikan yang angka 60 juta Ya, dan dua HP tadi ya, Ya Pak. itu ditindaklanjuti oleh kepala sekolah, Ya, dipenuhi. dipenuhi Pak. Dipenuhi sehingga Bagaimana caranya memenuhinya itu? dipenuhi yang pertama HP Pak. Karena HP itu katanya ulang tahun itu hari Senin tanggal 13 Mei. Maka saya ingat saya menyepakati dengan Pak Dewan itu hari Kamis, sehingga saya telepon ke Suryadono. Saya kebetulan untuk Pekanbaru ngantar anak saya kuliah. Wah, carilah dulu di Pekanbaru itu, pakailah duit bagian Pak Suryadono tuh. Jadi Pak Suryadono lah yang mencarikan HP itu. Informasinya dia bisa beli 19.800.000 Satu. Dapat HP itu. Hingga HP itu diserahkan hari Senin tanggal 13 Mei 2019. Sedangkan duit yang 60 itu diserahkan 2 kali. Nah, karena itulah tadi Pak, untuk mendapatkan duit 60 juta itu bagi kami kepala SMP itu tidak mudah. Ada yang katanya yang gadaikan kebun Pak. Siapa itu yang gadaikan kebun? Kepala SMP 1 Batang Cinaku Pak. Dan dia, Kalau saudara sendiri, saksi Eka Satria, kalau saya saudara memenuhi kebetulan, juga yang 60 juta. kalau saya kebetulan Pak, karena kawan mungkin percaya ke saya, ada yang menjawab 10 juta, ada yang menjawab 20 juta, ada yang menjawab 30 juta, dan sampai sekarang saya masih punya utang 20 juta Pak, untuk 60 juta. Ya, jadi intinya dari semua sekolah yang 9 itu terkumpullah uang 60 itu. Ya, pertama sudah 8 sekolah pertama Pak. 8 sekolah. Pertama 480 itu tanggal 17, dan yang satu orang itu sudah kemana-mana punya duit, akhirnya baru terpenuhi dia, saya antarkan tanggal 20 Pak. Jadi uang Jadi 2 kali tahap untuk uang ya. 2 tahap Pak. Uang. Yang pertama diserahkan tadi handphone. Ya, Ya. Saudara serahkan di mana itu? di kantor, depan kantor Pak, di halaman kantor Pak. Di halaman kantor saudara serahkan kepada siapa? Waktu itu yang mengambil Pak Dewan Pak, karena adalah ini waris apa tidak
Sehingga saya ngambil ke halaman kantor itu. Di halaman kantor. Kemudian yang uangnya 2 tahap. Yang pertama berapa jumlahnya diserahkan? Yang pertama 480 Pak. 480 juta. Ya. Saudara serahkan di kantor juga. Di halaman kantor juga Pak, mobil saya parkir dekat tiang bendera, kemudian Pak Renal turun bawa mobil. Jadi uang itu pindah dari mobil saya ke mobil Pak Renal, kemudian Pak Renal kembali naik ke kantornya, saya pulang. Itu di halaman kantor Pak. Ah ya, selanjutnya ada penyerahan uang lagi yang sisanya. Yang 60 juta kami terakhir menyerahkan ke saya itu saya serahkan di ruang Pak Renal di dalam kantor Pak, hari Senin pagi jam 8. Jadi total berapa yang saudara serahkan uang tunai? 540 Pak. 540. Kalau untuk yang handphone tadi ada iuran juga dari masing-masing kepala sekolah untuk memenuhi pembelian itu. Iya Pak, dalam kalkulasinya 5 juta seorang Pak. 5 juta per kepala sekolah ya. Cuma setelah handphone itu terbeli dan sudah diserahkan, saya tidak lagi memikirkan apakah kawan lunas atau belum, sehingga saya masih ada yang belum lunas membayar ke saya. Jadi total untuk kalkulasi masing-masing kepala sekolah 65 juta. 65 Seperti itu. 65 ya. Ya Pak. Nah, setelah penyerahan yang terakhir semua tadi yang saudara sampaikan kepada Lionel, Ya Pak. apakah ada tindak lanjut lagi pemeriksaan berkaitan dengan POS 2016? Kemarin kan dia berjanji Pak bahwa kami menyelesaikan perkara ini harus berdasarkan hukum. Nanti setelah Bapak selesaikan, Bapak nanti akan kami berikan surat. Siapapun tidak bisa lagi memeriksa ini. Nah, ini yang sudah Siapa yang menyampaikan itu? Bapak kasih intel Pak. Terakhir saya pernah tahu namanya Pak Bambang. Ada menyampaikan gitu. Ya. Kemudian saya tanya Pak, setelah duit saya serahkan, saya tanya mana suratnya Pak? Tunggu dulu, hitung dulu kerugian negaranya. Tolong kawan yang belum diperiksa itu katakan SPJ ke kantor. Maka saya suruhlah kawan yang belum diperiksa mengantarkan SPJ-nya ke kantor Pak. Siapa aja yang mengantarkan lanjutan SPJ ke kantor? SMP mana tuh? Pertama SMP 1 Seberida, SMP 1 Lirik, SMP 1 Batang Cenaku, SMP 5 Pelayang, ada 5 sekolah Pak. Karena Ada yang 5 sekolah. kita itu ada 4 sekolah. Jadi 5 sekolah itu mengantarkan SPJ saja, termasuk Pak Suryadono yang saya minta tolong mencarikan hati yang luar dari Itu mengantarkan SPJ itu setelah penyerahan uang dan handphone. Ya Pak. Begitu. Ya Pak. Yang katanya akan dihitung nanti dari SPJ itu mana-mana yang menjadi temuan Ya. kerugiannya. Ya, sudah itu Pak, akhirnya saya yang dapat diberikan oleh Pak Bambang itu rekap pengembalian kerugian negara, dan kami disuruh menyetor ke kas negara, dan slipnya di fotokopinya diserahkan ke Pak Oscar. Jadi itu penyelesaiannya. Saat itu pun rekapnya tidak ada legalitas dari jaksa. Saya minta sekarang gini lah Pak, ini kan daftar saja, siapa yang terkait? Saya pernah komplain ke Pak Oscar, nggak bisa kami gitu aja biasanya. Saudara dapat daftar itu tadi dari Pak Ostar. Dari Pak Bambang Pak. Pak Bambang, tadi saudara sebutkan Pak Ostar itu ada di sini juga. Komplain Pak, nggak ada tanda tangan dari daftar itu. Oh, saudara komplain. Ya, komplain. Nah, kalau kami tanda tangan, semuanya harus yang dikembalikan itu catatnya dibuat. Nah, kalau semuanya berarti lebih dari pengembalian. Karena pengembalian itu ada yang 6 juta, kemudian saya itu 6 juta 150. Kalau sekolah saudara berapa tercatatnya pengembalian? 6 juta 150 Pak.
Yang kelebihan biaya yang ini. dari pemeriksaan SPG pos itu yang dianggap tidak sah. Karena tidak ada pemenuhan dianggap tidak sah harus dikembalikan ke kas negara. Nanti kita kami ketik bukti pengembaliannya. Jadi intinya yang ada kelebihan tadi sudah dicatatkan berapa yang harus dikembalikan, ditindaklanjuti, saudara setorkan kas negara. Semua kami tidak lanjuti, Pak. Ada bukti penyetorannya ya? Ada, Pak. Ya, ada barang buktinya juga itu. Ya. Nah, kemudian ini 2016 itu setelah ada pengembalian itu, ada lagi diperiksa lagi saudara? Tidak, Pak. Tidak, bos. Tidak, Pak. Dan untuk sementara sampai sekarang pihak jasa tidak lagi mempermasalahkan pos 2016 itu. Ya. Kalau untuk penyelesaian pemeriksaannya, apakah saudara pernah diperlihatkan atau mungkin ditunjukkan surat yang berkaitan dengan perkara ini sudah diselesaikan dengan cara seperti ini? Ada surat perintah dan sebagainya, ada nggak diperlihatkan pada saudara? Tak ada, Pak. Nggak ada. Tak ada, Pak. Jadi ada catatan angka tadi yang kemudian saudara tindak lanjuti dengan menyetor ke kas negara itu. Tidak ada, itu yang saya minta betulnya Pak janji itu, tapi kata Pak Rena dan Pak Ustaz, ya itu aja, kami itu aja Pak. Yakinlah ada lagi yang kami bersama Bapak ini lampirkan ke SPG ya, bukti setoran, reka pengusaha kami, ini slipnya, lampirkan. Nanti orang nggak ada yang masalah gitu. Jadi yang melakukan. Saudara setor ke bank mana? Saya setor ke Bank Riau, Pak. Bank Riau ya. Bank Riau atau BRI ada. Untuk yang SMP lain juga sama? Sama, Pak. Semuanya yang Sama Pak. ya. Ke bank kita, Pak. Oke. Kemudian untuk cerita yang bos 2017-2018 ada saudara ketahui? Nah, seminggu lebih kurang setelah saya menyetor duit atau menyelesaikan pos 2016 itu, saya dipanggil lagi oleh Pak Ustaz melalui Pak Ronald, telepon Pak Ronald, ketemu Pak Ronald, menyampaikan, baiklah, ini adalah ini bos 2017, gimana saya ini? Kata Pak Ustaz saya. Ada saudara diperlihatkan surat lakdunya atau bagaimana maksudnya? Surat KSN-nya diperlihatkan ke saya, Pak. Seingat saya waktu itu ada 3 sekolah. Cuma saya hanya menyampaikan pesan 2 sekolah. 3 sekolah siapa aja Pak? Yang pertama itu SMP 1 Kuala Jenaju. Saya tidak mau menyampaikan itu karena kepala sekolahnya sudah pensiun. Saya tidak tahu alamatnya di mana. Ya. Nah, yang dua lagi SMP 3 Lubuk Batu Jaya dan SMP 3 Melala. Nah, kalau ini saya sampaikan bisa Pak. Tapi kalau bisa, Bapak langsung aja lah berurusan dengan orang ini. Kita lihat saya lagi. Nah, saya sampaikanlah ke 2 sekolah itu dengan menelepon datang ke sekolah saya, Pak Sudarno dan agak maju Pak mic-nya. Ya Pak. Ya. Oke. 2 orang lagi siapa tadi yang SMP yang saudara sampaikan tadi? SMP 3 Lubuk Batu Jaya itu Ibu Sandria Elmi. Sandria Elmi. Nah, kemudian yang satu lagi SMP 3 Sungai Lala Bapak Sudarno. Pesan apa yang harus disampaikan kepada 2 sekolah ini yang saudara teruskan? Pesannya bahwa ada masalah bos 2017 di Kejaksaan, yaitu datanya dengan Pak Ronald atau Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz dengan Pak Ronald saja. Jadi saya sampaikan itu. Jadi setelah saya sampaikan, nah, Ibu langsung aja lah urus ke sana. Jumpa aja Pak Ronald, karena saya sudah pesan, ini langsung aja ke Bapak nanti Pak. Nah, ini nomor telepon Pak Ronald. Nah, kalau Ibu penuh, teleponlah Pak Ronald nanti. Nah, kalau enggak, kalau sampai sana, telepon saya, nanti saya kasih tahu Pak Ronald bahwa Ibu ke sana.
Untuk yang Ibu Sandria Elmi dan Pak Sardiano akhirnya datang ke sekolah, saudara tahu nggak? Ke sekolah saya tahu. Ke kejaksaan. Karena saya yang nyuruh, dia datang Pak. Mereka datang. Ada konfirmasi pada saksi kalau mereka datang. Hasil perundingan dia saya nggak tahu Pak. Berapa Nggak dia? tahu. Nyata nggak tahu. Nah, soal kalau ibu minta ke saya, nggak mungkin Pak Renal minta dibawa 60, kami bayar 60. Masa ibu dia minta sekian di bawah dari itu? Jadi urus saja lah itu ke sana. Itu tadi Pak. Nah, langsung tak Ibu Sandri dengan Pak Sunjarno langsung urus dengan Pak Renal. Berapa keputusannya, berapa hasilnya? Saya tak pernah tahu setelah terjadi persoalan BOS 2018. Nah, Tahu setelah terjadi pemeriksaan BOS 2018. Begitu maksudnya. Mereka hanya bayar 25, jauh dari terima. Masing-masing bayar 25. 25 Pak. Ada nggak saudara menceritakan pengalaman yang saksi pada saat menyerahkan uang kepada pihak Ostar atau pihak Rional waktu 65 juta itu kepada 2 orang SMP ini? Ya, saya hanya menceritakan selama pemeriksaan. Apa yang saudara sampaikan? Karena setelah pemeriksaan itu kami itu saya selalu katakanlah ditakut-takuti, kemudian disampaikan keputusan bersama 3 menteri. Kalau jadi tersangka saja hak sebagai pegawai sudah dihentikan. Kalau sudah jadi vonis 1 hari saja Bapak berhenti jadi pegawai, nggak ada hak lagi. Kemudian menyampaikan cerita-cerita yang mengatakan bahwa Pak Rional pernah mengkasuskan kepala sekolah di Palembang dari 25 orang, 1 cuma yang tidak masuk penjara karena yang 1 itu merusak barang bukti. Itu saudara informasikan kepada siapa? Ibu Sandria Elmi atau ke Sarjono? Ke Ibu Sandri, ke kawan-kawan setelah itu juga saya sampaikan Pak. Jadi Oke. Kemudian yang saudara ketahui untuk yang kawan-kawan tadi yang untuk sekolah BOS 2017 ada tidak lanjut proses pemeriksaannya? Ada informasi kepada saksi? Setelah selesai BOS 2016 itu saya tidak tahu apanya, tapi pada saat saya meminta bukti Pak. Bukti apa? Bukti pemeriksaan yang rekap tadi Pak, rekap yang harus dikembalikan, gitu kan? Ternyata di situ juga sudah ada untuk 2 sekolah ini, karena waktunya memang bersamaan. Pada saat saudara mengembalikan yang ke Bank Riau itu, Ya. itu hampir bersamaan dengan pemeriksaan atau pemanggilan yang 2 SMP tadi. Iya Pak. Nah, kemudian ada catatan juga untuk 2 SMP tadi, pengembaliannya berapa jumlahnya? Tadi. Itu enggak tahu saya Pak. Itu Bapak bisa tanya nanti karena kebetulan dia ada di sini Pak. Oh, saudara nggak tahu ya. Berapa dia mengembalikan masing-masing. Tapi bagaimana pemeriksaannya mereka, saksi nggak tahu ya. Enggak tahu Pak. Nah, kemudian untuk BOS 2018, permasalahan untuk SMP penerima BOS 2018 yang saudara ketahui gimana? Persoalan BOS 2018 ini juga kembali diawali dengan surat LSM TV Nusantara Pak. Yang Ada sekolah saudara juga menerima laporan tadi yang 2018. Iya Pak. Untuk yang saudara menjabat sebagai SMP gimana waktu itu? Kepala SMP 1 Pasir Penyu Pak. Pasir Penyu ya. Kalau yang pertama tadi yang 2016. Iya Pak. Nah, kemudian nanti setelah jadi SMP 1 Pasir Penyu, saudara dapat lagi yang BOS 2018 gitu. Surat LSM-nya Pak. Surat RSM-nya. Ya, surat LSM-nya, tapi tidak sampai bermasalah di kejaksaan tidak. Tapi
Tapi LSM-nya itu pos 2018 itu berangkat dari surat LSM. Agak maju Pak, mic-nya Pak. Ya Pak. Ah ya, di sini tidak terlalu dengar. Jadi pos 2018 itu dimulai dengan sekolah-sekolah SMP di Kabupaten Indragiri dulu menerima surat laporan pengelolaan dana BOS 2018 dari LSM Tipikor Nusantara. Termasuk saksi juga menerima SMP Termasuk ya. SMP 1 Pasir Putih juga dapat. Itu dapat dari LSM langsung ke sekolah atau melalui kejaksaan? Laporan Melalui pos Pak, melalui pos dan kemudian juga melalui kurir, karena ada yang surat itu sudah ada di meja kepala sekolah. Menurut saya itu sudah ada di meja kepala sekolah, ada yang melalui pos dan juga mungkin ada yang diantar langsung melalui kurir gitu. Untuk yang sekolah lain begitu juga. Iya, jumlahnya waktu itu Pak lebih kurang 30 lebih. Persis enggak, saya tidak tahu persis 30 lebih Untuk pos 2018. 2018. Saudara sendiri, untuk saudara sendiri, untuk terkait laporan tadi ada 2016, 2018, apakah dari laporan yang LSM tadi sudah pernah memberikan jawaban kepada LSM tersebut? Secara umum, karena di akhir surat itu kan sekolah diberi kesempatan untuk mengkonfirmasi, menjawab tuduhan-tuduhan itu dalam rentang waktu 14 hari. Nah, mereka mengambil data informasi yang kami dengar, tapi tak tahu persis itu melalui web kementerian tentang pelaporan BOS online di kementerian. Sehingga angka yang mereka tampilkan itu sama dengan SPJ Pak. Intinya dari laporan tadi, apakah sekolah saudara sudah menyampaikan jawaban? Saya sampaikan jawaban Pak. Itu kan lewat apa? Lewat surat Pak. Lewat surat, langsung dari sekolah ya? Sekolah kemudian dikirim lewat pos juga Pak. Pengobatan itu juga kita kirim lewat pos. Itu yang 2018 juga begitu? Juga begitu Pak. Nah, kemudian kenapa lagi ada panggilan yang kejaksaan tadi? Nah, Saudara ceritakan tadi. jadi karena banyak yang mendapat surat Pak, ya karena sudah ramai, ya mungkin menghilangkan rasa takut, apa segala macam. Kami menamakan surat itu surat cinta, karena membuat perasaan ini tidak bisa tidur dengan tuduhan-tuduhan itu, sehingga kami melapor ke dinas pendidikan, bantu kami menyelesaikan ini, sehingga kami dikumpulkan oleh dinas pendidikan di aulanya. Waktu itu kawan-kawan yang menerima surat LSM Tipikor itu sudah ingin berhenti dari kepala sekolah, sehingga saya waktu itu sebagai ketua IKKS dalam pertemuan itu juga menyampaikan kalau penyelesaian BOS 2018 ini sama dengan BOS 2017 dan 2016, saya orang pertama yang akan mengembalikan SK kepala sekolah saya ke dinas pendidikan ini. Oke, itu saksi cerita setelah ada peristiwa yang 2018 berarti kan? Iya Pak, Nah, bisa saudara ceritakan itu tadi kelanjutan yang dari 2018 setelah ada panggilan dari kejaksaan, tadi saudara sebut Pak Osta dengan Pak Rional. Iya Pak. Saudara datang ke kantor kejaksaan terkait laporan yang BOS 2018. Saya ditelepon lagi oleh Pak Rional. Kalau nggak salah saya itu teleponnya awal April. Ya. Pak, bisa datang ke kantor, kata Pak Rional. Bisa. Ada apa Pak? Nah, Pak Kasih Kristus mau ngomong. Ada perlu. Ya. Saya datang ke sana. Saudara datang dengan siapa? Saya sendiri Pak. Sendiri. Nah, Kemudian di sana ketemu Pak Rional, ketemu Pak Ostar. Saya sampaikan, apa Pak? Ini ada di laporan LSM di sekolah. Mana nih? Sekolah mana aja Pak? Lalu saya dikasih daftarnya. daftarnya itu tertulis ketikan atau bagaimana? Tulis tangan Pak. Ada berapa
6 sekolah. Sekolah-sekolah mana aja Pak? 1 SMP 2 Peranak, SMP 2 Peranak, SMP 2 Lubu Batu Jaya, 2 Lubu Batu Jaya, SMP 3 Pasir Penyu, Pasir Penyu, SMP 2 Rengat, SMP 2 Rengat, SMP 3 Rengat, SMP 3 Rengat, SMP 2 Kuala Cenaku. Kuala Cenaku. Ini 6 Ada sekolah. 6 ya. Itu yang terkait dengan BOS 2018. Ya. Saat itu ya. Ya Pak. Saat itu. Itu yang diperlihatkan kepada saudara daftar tulisan nama-nama sekolah itu ataukah ada juga laporan dari LSM-nya juga yang diperlihatkan? Saya hanya dikasih daftar nama Pak. Daftar nama yang diminta oleh saksi untuk memfasilitasi menyampaikan pada 6 sekolah itu. Diminta datang ke kejaksaan. Ada surat panggilan yang dititipkan pada saudara? Enggak Pak. Tidak ada. Nah, manisan. Cuma waktu itu saya jawab ke Pak Ostras, Pak, saya tidak jamin kawan-kawan ini bisa datang ke sini. Ya. Karena sekarang kami di SMP itu lagi diperiksa inspektorat. Nah, seluruh kepala SMP itu diperiksa, pos SMP 2018 itu diperiksa inspektorat menyikapi laporan LSM. Ya, yang tadi Nah, sudah disampaikan ya. Nah, saya bilang waktu itu sekolah saya malah sudah diperiksa, tidak selesai, seluruh laporan SPJ saya dibawa ke kantor oleh inspektorat. Jadi kalau sekedar menyampaikan saya bisa, tapi saya jamin mereka kembali saya tidak berani. Karena masih di tangan inspektorat. Nah, itu Pak. Kemudian saudara sampaikan kepada 6 sekolah. Saya sampaikan Pak. Untuk hadir kapan itu? Saya akan menyampaikan ini ada persoalan bos ibu 2018 di kejaksaan. Silakan selesaikan. Pesan yang disampaikan Pak Oscar atau Pak Rional tadi kepada 6 sekolah melalui saudara itu hanya untuk hadir saja atau untuk juga membawa SPJ atau bagaimana lagi yang disampaikan pesannya? Awalnya hanya diminta datang Pak. Nah, kalau bisa bawa SPJ, diminta datang. Kalau bawa SPJ, karena saya jawab lagi di inspektorat, saya tidak bisa jamin Pak apa mereka bisa. Saudara sampaikan pada 6 sekolah, akhirnya 6 sekolah itu datang. Saya nggak tahu perkembangan selanjutnya Pak. Oh, nggak tahu. Dulu saya sudah sampaikan itu, mereka apakah mereka datang, mereka apa? Saya nggak tahu. Yang disampaikan hanya untuk datang saja atau ada bentuk permintaan ataupun yang lain di situ? Waktu itu belum banyak diminta datang bawa SPJ. Datang saja lewat SPJ. Tapi datangnya bagaimana periksanya saudara tidak tahu Pak, dan tidak mengikuti Pak. Tidak mengikuti. Nah kemudian ceritanya lagi setelah ada pemeriksaan yang saudara ketahui apa lagi dari SMP ini? Nah, pada akhir April mereka ini datang ke rumah saya. Mereka ini siapa Pak? Yang 6 sekolah itu. 6 sekolah tadi. Ya, Apa yang disampaikan? minta tolong saya supaya menyelesaikan masalah mereka di kejaksaan. Nah, kami disuruh oleh Pak Ronald ketemu Bapak. Nah, saya jawab, ngapa ke saya? Kalau ibu disuruh ke saya oleh Pak Jaksa, berarti saya disuruh minta duit ke ibu. Ibu itu maksudnya siapa? Karena ada ibu-ibu yang datang Pak, ibu penjaga, ibu kepala sekolah. Nah, disuruh kita duit ke ibu, ke Bapak. Banyak uang saya 60 juta bayar. Dosa, urus saja sendiri ke sana. Nah, Intinya mereka ini menyampaikan kepada Bapak terkait adanya permintaan uang gitu. iya Pak. Maksudnya permintaan uangnya itu sama seperti yang Bos Pak Eka sebelumnya yang 2016 itu. Iya Pak. Besarannya atau bagaimana? Nah, artinya mereka sudah dipanggil untuk menyelesaikannya, hubungi Pak Eka. Karena saya yang sudah nyetor 60 juta Pak. Nah,
Saya bilang menurut saya selesaikan aja sendiri, seperti kawan bos 2016 itu kepada saya suruh sendiri juga selesaikan. Cuma saya tidak tahu berapa mereka bayar. Selesaikan sendiri. Kalau ke saya, pasti Pak Leonard Risi minta di bawah 60 ke saya. Pak, saya minta 60 ke ibu, dia minta 5 sekian. Ya. Coba. Nah, kemudian Ke kawan-kawan juga saya pesankan, Bapak Ibu pergi ke jalan, sudah tahu oleh inspektorat, karena kan kita diperiksa inspektorat. Nah, belum, anak dulu ke inspektorat. Itu Pak. terus kemudian terkait penyerahan uang yang dari 6 sekolah itu ada saudara tahu nggak? Nggak tahu Pak, saya hanya sampai di situ saja proses negosiasinya. Mereka 2 hari setelah itu datang lagi, minta tolong sambil menyampaikan kami sanggup sekian. Tapi Berapa yang disebut? Nah, sanggupnya waktu itu dia sampaikan ke saya 25. Sanggup 25 Pak kalau kami, cuma Bapak lagi menurunkan ke sana. Ngapa pula saudara saya? Maksud saya, saya sudah ketemu. Tapi kalau ini setengah menangis, setengah mata minta tolong, yalah besok saya ke sana. Akhirnya saya datang ke kejaksaan. Walaupun mereka mengatakan saya sanggup 25, tapi saya sampaikan ke Pak Leonard hanya mereka sanggup 15 Pak. Untuk selanjutnya silakan Bapak adalah lebih masuk dengan barang ini. Di kesanggupan mereka tidak 25 saya sampaikan, tapi saya sampaikan 15. Saudara sampaikan kepada Leonard. Iya Pak. Tapi untuk selanjutnya Bapak bimbing aja lah dengan mereka. Akhirnya mereka menyelesaikan Pak. Nah, kemudian setelah saudara sampaikan itu tanggapan dari Leonard tindak lanjutnya seperti apa? Ya, awalnya saya tidak tahu juga berapa mereka bayar, tapi setelah heboh ini, akhirnya saya tahu juga ternyata mereka nyetor 35 juta satu sekolah. 35 juta satu sekolah. Saudara tahu dari mana itu? Dari kawan ini menceritakan saya diantarkan oleh Pak Raja Bendahara SMP 2 Pertama. Jadi tahu saya 35 juta jadinya. Untuk yang 6 sekolah ya. Yang 6 sekolah. Di luar yang 6 sekolah ada Bapak saksi tahu juga terkait adanya pemanggilan-pemanggilan lain. Ada lagi Pak, setelah yang 6 sekolah ini selesai, ya saya dipanggil lagi oleh Pak Leonard untuk datang ke kantor. Saya ingat itu setelah Lebaran Pak. Ya. Setelah Lebaran kata boleh libur Ya. karena COVID. Kalau salah itu hari Selasa tanggal 26. Saya dipanggil di telepon oleh Pak Leonard suruh datang ke kantor. Ada Pak Kasih itu ada Pedung. Saya datang. Sampai ke sana saya ketemu Pak Leonard, ketemu Pak Ustaz di ruang Kasih khusus menyampaikan kepada saya, Pak, ini ada lagi sekolah SMP 5. Kalau inspektorat itu memeriksa semua SMP, kami harus periksa juga semua SMP itu. Nah, jadi itu saya jangan yang kemarin sudah Pak, sudah. Ini perintah Kajari. Siapa yang menyampaikan begitu? Pak Ustaz Pak. Disampaikan ini perintah. Ini perintah Kajari. Kalau inspektorat itu memeriksa seluruh SMP itu, kami harus periksa juga seluruh SMP itu. Ada berapa daftar sekolah-sekolah yang mau diperiksa katanya? Ya, jadi daftarnya waktu itu jumlahnya 53 Pak. 53 sekolah. Ada tertulis atau diketik atau seperti apa yang disampaikan oleh saudara? Itu ketik ada daftarnya Pak. Daftar nama sekolah. Ya, Ada 53. ada 53. Saya tengok, lalu saya komentari,
Pak, ini kalau dipanggil lagi, ini udah ada yang 2 kali nih Pak. 2 kali yang mana lagi maksudnya? Artinya yang udah ada dari yang kelompok 9 sekolah, sudah ada Ya, sekolah yang 2016. ada lagi dalam daftar itu. Oh, itu kan yang khusus 2018. Iya, 2018. Tapi di dalam 2018 itu ada sekolah yang sudah dalam daftar itu juga. Yang 6 itu. Ya, yang 6 itu ada juga waktu itu. Cuma Pak Ustaz bilang begini. Nah, Pak tandai aja mana yang sudah tuh. Nah, yang tahu oleh saya yang 2 kali kena, saya tandai. Nah, terakhir, nah ini gimana nih mereka? Bisa mereka bantu? Atau tetap kami panggil satu-satu? Atau kami panggil kayak yang 6 sekolah itu? Saya bilang, kalau menyampaikan saya bisa Pak. Cuma saya perlu waktu. Ini zaman COVID Pak, mengumpulkan orang sebanyak ini saya susah. Maaf Pak, agak mic-nya agak maju lagi. Ya Pak. Oh ya. Nah, jadi saya mengomentari kenapa Ustaz minta ke saya, mereka bisa bantu tidak? Atau perlu kami panggil satu-satu? Kalau Pak Eka bisa bantu, saya minta 15 sampai 20 saja. Yang menyampaikan siapa itu Pak? Pak Ustaz Pak. Pak Ustaz, disebut angka 15 atau 25 saja gitu. 15 atau 20. Untuk apa maksudnya itu? Ya, mungkin menyetor apa? Sama dengan kawan-kawan sebelumnya. Artinya difasilitasi melalui PK, uang-uang itu maksudnya. Saya jawab pertama begini Pak, saya perlu waktu Pak. Karena ini kan zaman COVID, mengumpulkan kawan dua sebanyak ini, saya susah. Nanti ketahuan tim, jadi temuan. Ya pokok usahakanlah. Saya minta 15 sampai 20 aja. Ya karena itu permintaannya ya, daftar saya bawa Pak. Daftar saudara bawa. Tinggal 44 tadi yang saudara sebut ya. Ya 44. 44. Terus kemudian daftar itu dari 44 saudara sampaikan ke seluruh 44 sekolah. Tidak lanjut, saya tidak lanjut Pak. Saya memang COVID waktu itu kan takut juga mengumpulkan kawan-kawan Pak. Ya. Kemudian saya ditelepon oleh Pak Rema hari Jumat waktu itu tanggal berapa itu 29 atau 28 April Mei. Ditelepon, bagaimana yang kemarin? Nah, saya kan perlu waktu Pak. Oh, berarti tak bisa minggu ini ya. Usaha minggu depan katakan. Jadi karena saya sudah telepon, saya teleponlah sekretaris MKKS saya. Kita MK sekretaris MKKS saya Pak Bidang Mono namanya Pak. Saya telepon kita MKKS lah minggu ini hari Minggu di SMP 1 Pasir Gunung. Kenapa hari Minggu Pak? Ini ada persoalan bos ini. Nah, cuma materinya jangan bos. Kita materi kita ada persiapan belajar tatap muka karena kami mau belajar tatap muka pada bulan Juli. Nah, kemudian ada penyampaian protokol kesehatan. Kemudian terakhir persoalan bos. Jadi kami forum hari Minggu tanggal 31 Mei di SMP 1. Mungkin Hadir ya Pak. Hadir 44 atau berapa sekolah itu Pak? Waktu itu saya bawa daftar semua, cuma daftar ada yang sudah saya tandai dan itu sudah persetujuan Pak Ostan bahwa itu sudah pernah membayar pos ke pihak kejaksaan. Saya tidak mau tahu, terserah Bapak Ibu menyikapinya. Ini daftarnya, saya keluar dari pertemuan ini. Silakan Bapak menyikapi. Jadi saya tidak memfasilitasi sebetulnya Pak. Saya hanya menyampaikan Pak Ustaz pesan penyelesaiannya, apakah Bapak mau diperiksa atau mau bayar 15 sampai 20. Itu pesan Pak Ustaz.
Nah, terserah bapak-bapak menyikapinya. Saya mohon izin, saya keluar dari pertemuan ini. Saya tinggalkan pertemuan, saya balik ke ruangan saya. Nah, apa keputusannya? Itu mereka yang mengambil. Cuman pada tanggal 4 mereka datang beberapa orang ke tempat saya dengan dan mengumpulkan uang untuk daftar ke kejaksaan. Nah, berapa jumlahnya saya tidak tahu, tapi mereka masukkan dalam kotak, minta kotak ke staf saya, dan setelah masuk dalam kotak, saya diminta tolong mengantarkan ke kejaksaan. Itu tanggal 4 Juni. 4 Juni. Ya, Pak. Itu yang kumpulan dari 44 sekolah berarti Ya, waktu. 44 sekolah. Jadi dalam HP saudara ingat angkanya ini, totalnya berapa itu? Saya tidak tahu jumlahnya, Pak, tidak tahu begitu. Cuma begitu sudah dimasukkan ke mobil, itu Pak, Ya. oleh mereka masuk dalam mobil saya. Berapa jumlahnya? 44 kali 15 Pak, 660 katanya saya. Yang bilang siapa tuh Pak? Ya, Pak Sabtuju yang waktu itu yang menyerahkan ke saya didampingi oleh Pak Agus Meredoni, Pak. Didampingi oleh Pak Sudarmono. Jadi disampaikan dalam kasus itu 15 kali 44 660 gitu. Iya. Itu uang itu yang dalam kardus saudara bawa ke mana? Saya Pak, ya saya pertamanya kan sudah beralasan macam-macam, sudahlah antarkan saja ke sana. Mereka ramai kan, antarkan ke sana, yang balik ke Renat atau yang mau balik ke Seberida kan lewat kejaksaan. Nah, sekarang kami minta ketua yang mengantarkan ke sana, kan ketua yang mengasih informasi ke kami, kan ketua juga yang biasa dengan Pak Donald. Ya, dengan murah hati ya, sebagai ketua saya bersedia Pak. Sudah, silakan masuk mobil. Saya antar ke sana, kemudian saya parkir seperti biasa Pak, mobil saya Di halaman. di halaman dekat tiang bendera itu. Ya. Saya naik ke atas, ketemu Pak Donald. Berarti uang saudara bawa. Kardus Nah, tadi. itu mobil saya Pak. Oh, saudara naik ke atas. Saya tak pernah pegang kotak dan saya tidak pernah menyentuh. Ya. Nah, mana sudah Pak, mana itu mobil? Mana mobil Pak? Itu di bawah Pak. Nah, Pak Donald panggil stafnya situ, disuruhnya ikut saya. Nah, ikut Bapak nih. Nah, tidak jadi itu, dia nunggu di atas. Mobil Bapak naikkan ke atas Pak. Saya bawalah mobil saya ke tempat parkir halaman samping kiri kejaksaan itu. Ya. Nah, parkir mobil saya situ, orang yang diperintahkan Pak Donald tadi udah nunggu situ. Ya. Nah, saya keluar, nah itu kotaknya di dalam, ambillah. Jadi yang mengambil orang yang disuruh Pak Donald tadi Pak. Nah, sudah itu saya kembali ke Pak Donald. Pak Donald, saya tak tahu jumlahnya, saya tak ikut menghitung. Cuma kata kawan itu 44 kali 15, berarti 660. Nah, setelah uang diambil, mobil saya disuruh parkir ke bawah balik. Saya ketemu lagi dengan Pak Kostar. Ketemu ini sebetulnya nyampaikan unek-unek Pak. Apa yang disampaikan Pak? Nah, waktu itu ada Pak Donald, ada Pak Kostar, saya tanya, Pak, ke depan ini kita seperti apa? Saya lalu langsung mikirkan ini Pak. Nah, saya bilang itu ke Pak Kostar. Pak Kostar bilang, Pak, tunggu COVID selesai PK. Nanti PK kumpulkan itu di Polres, Kejaksaan, Inspektorat, kita bicara tupoksi masing-masing. Saya tidak menjawab Pak. Saya hanya mendengar jawabannya. Saya permisi
Dan Ya. itulah terakhir kali saya kejaksaan dulu. Terakhir kali saudara ketemu dan datang ke kejaksaan itu tadi itu ya. Ya, terakhir berurusan dengan Oke. Ini dari cerita saksi tadi, ada saksi juga menyerahkan uang terkait SMP saksi tadi kan, yang 2016 60 juta plus untuk uang beli handphone, Ya Pak. ya kan? Kemudian juga ada sekolah lain juga. Ini yang mendorong saksi sampai mau menyerahkan uang ini apa sebetulnya? Pertama, ya rasa takut selama pemeriksaan Pak. Kan ada ancaman kalau sudah pidana berhenti dari pegawai Pak. Saya sudah Ancaman itu disampaikan oleh siapa? oleh pemeriksa Pak. Kemudian oleh Pak Yona juga selalu menyampaikan ke saya sambil memperlihatkan beberapa video ke saya. Itu waktu kapan itu menyampaikan Pak Waktu Yona saya yang diperiksa memberikan video? pertama tanggal 30 April itu Pak. Video apa Pak yang dilihatkan? Video orang yang berhasil dipenjarakan, kemudian video pemeriksaan, pokoknya yang sifatnya menimbulkan ketakutan. Kemudian itu serang saya jadi takut. Pertama yang saya takutkan itu saya berhenti jadi pegawai dengan pembacaan SK 3 Menteri itu. Kan saya 30 tahun menurut saya sudah berbuat untuk mengajar dengan baik. Kalau hanya kena duit 1.200 dari temuan pemeriksaannya saya berhenti pegawai, saya tidak rela. Ya, ini akhirnya mendorong saudara menyerahkan uang itu. Ya, yang kedua, karena memang kami tidak tahu, saya waktu itu sampai saya diperiksa di Kejaksaan Tinggi ini, saya menganggap penyelesaiannya itu memang sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh kasih intel ke saya tadi Pak, bahwa kami menyelesaikan sesuai dengan hukum. Kami tidak tahu tuh Pak. Nah itu. Ya. Tapi penyelesaian tadi tidak ada bukti yang disampaikan pada saksi terkait bahwa ini perkara ini sudah dihentikan dengan apa begitu? Nggak ada Pak. Tidak ada ya. Nggak ada Pak. Hanya saja saksi tidak pernah dipanggil untuk diperiksa. Iya Pak. Gitu. Iya Pak. Ya. Kalau untuk penyerahan lain selain yang 660 ada lagi saksi? Nggak ada Pak. Yang saksi ketahui? Nggak ada Pak. Yang Tidak ada, ya? itu yang saya ketahui Pak. Ada ya, kalau kami membaginya ada 4 kelompok, kelompok 9, kelompok 2, kelompok 6, kelompok 44. Jumlah Apa itu orangnya, itu maksudnya? ya kalau kelompok 9, bos 2016 9 sekolah, kelompok 2, bos 2017 2 sekolah, kelompok 6, bos 18 ada 6 sekolah, 35 juta, ada 44 sekolah, 15 juta. Jadi kami Terkait yang tadi saksi sampaikan, apakah juga pernah saksi dimintai keterangan dan diperiksa oleh inspektorat dan saksi sampaikan terkait hal tersebut tadi? setelah pemeriksaan semua bos 2018 itu kemudian diperiksa, kemudian terakhir kami diperiksa lagi oleh inspektorat dengan informasi akan melaporkan ke KPK karena ada permintaan uang dari pihak kejaksaan. Nah kami semakin takut Pak. Jadi waktu itu ya sudahlah kita buka semua. Dan dari situ mulailah keinginan untuk berhenti aja kita dari orang apa ke KPK. Nah Jadi itulah. yang saudara ceritakan terkait peristiwa-peristiwa tadi itu kepada inspektorat setelah penyerahan yang 660 berarti ya? Iya Pak, sudah diserahkan itu Pak. Itu yang dipanggil diperiksa oleh inspektorat, apakah semua sekolah atau gimana? Semua sekolah Pak. Semua sekolah. Terkait dana bos tahun berapa? Awalnya 2018 Pak. Awalnya 2018. 2018. Tapi karena ada peristiwa yang saudara sampaikan sampai Karena 2019. ceritanya membuat laporan untuk KPK, lalu saya bilang ke kawan-kawan, jangan 2018 saja, kita buka aja dari awal sejarahnya. Maka dibuka juga lah 2016, 2017, dan 2018. Akhirnya semuanya diperiksa jadinya.
disampaikan oleh Kepala Inspektorat ya. Ya Pak. Oke.